Nah, dari sini kita bisa menuju ke B1. Udah mau jam 3. Life in Taiwan. Welcome my channel. Hai semua, apa kabar kalian dimanapun kalian berada? Ketemu lagi dengan aku Mami Twins. Dan hari ini aku pengen bawa jalan-jalan Twins naik MRT. Untuk itu kita lihat yuk apa persiapannya. Come on. Ini sepatunya anakku yang cewek. Aku bawa yang ini aja karena kita di rumput ya. Terus ini yang sepatu anakku cowok. Di sini botol air panas, ini air mineral. Kemudian ini jaketnya anakku yang cowok, ini anakku yang cewek ya. Karena besok kemungkinan yang pasti dingin, angin juga ya. Kesini aku bawa ini lap ya. Ini sangat-sangat penting, handuk, lap juga. Terus popok, ini untuk anakku yang cewek ukuran M. Aku bawa 2 biji. Yang cowok juga 2 biji ukuran L. Nah, terus ini selimut 2 biji. Nah, ini tisu basah. Kemudian masker anak. Ini penting, aku bawa nggak cuman berapa, 2 atau 3, aku pasti banyak sekalinya bawa. Ini banyak, ini ada nggak tahu berapa, 6 apa berapa ya. Satu anak 3 jatahnya. Tisu, ini juga penting tisu. Ya, yang pasti tisu seperti ini aja lah aku bawa. Aku nggak butuh tisu yang tipis ya. Nah, kalau ini untuk di leher ya. Jaga-jaga kalau dia anak ileran. Nah, ini paling penting nih. Hand and sanitizer apa namanya. Pokoknya ini yang paling penting ya. Dan ini krim. Ini krim untuk kulit ya. Biasanya aku pakai buat pantatnya biar nggak merah. Kalau ini semprotan untuk nyamuk karena kita pergi ke taman, jadi ini penting. Terus cotton bud ini nggak tahu aku kenapa selalu bawa, yang pasti ini sedia selalu di tas. Dan ini maskernya aku juga bawa masker banyak ini karena aku cadangan ya, takutnya kotor apa. Nah, ini empangnya anak. Ini aku kasih untuk anakku yang cowok ya. Terus ini aku bawa jelly buat anakku yang cewek, dia suka banget sama jelly. Kemudian snack 2 dan botol susu 2. Susu bubuk di sini. Udah. Nah, ini persiapanku semua. Jadi kenapa aku bawa botol kecil? Karena biasanya mereka anak udah kenyang dari rumah, cuman buat cadangan aja. Karena biasanya kalau kita keluar ke taman itu nggak lama, paling ya 2 jam itu udah paling lama, 3 jam sama perjalanan udah. Pertama aku masukin selimut karena selimut adalah barang yang termasuk tebal ya. Kemudian jaket anak ada 2 biji ya. Jaket anakku cewek sama cowok. Terus masukin tisu basah di samping ini karena di sini ada lubangnya, jadi tisu basah aku taruh di sini. Sewaktu-waktu butuh bisa secepatnya diambil. Kemudian untuk masker aku taruh di tas bagian samping. Lanjut untuk krim iritasi aku taruh di dalam. Setelah itu spray untuk nyamuk aku taruh di tas bagian samping. Nah, ini untuk cotton bud aku sengaja taruhnya di tas bagian belakang. Ada resletingnya bagian belakang. Nah, aku taruh di situ. Kali ini air mineral. Air mineral aku masukin juga ke dalam tas. Kemudian popok masuk dalam tas. Handuk dan lap juga di dalam ya. Nggak tahu kenapa aku jadi kepikiran masker aku pindah tempat di depan sini biar lebih gampang ambilnya. Untuk masker punyaku aku taruh di bagian samping karena itu lebih cepat ngambilnya kalau sewaktu-waktu butuh. Teringat aku ambil beberapa lap yang tipis untuk aku taruh di depan karena itu kalau yang tipis itu sering lebih kepakainya ya. Depan sini juga paling depan di situ. Nah, kalau ngambil tidak harus mengobrak-ngabrik dalamnya tas. Untuk termos jangan lupa dikunci lalu masukin ke dalam. Susu juga harus sudah tertutup rapat biar nggak tumpah di dalam. Terakhir
baru kita tutup resletingnya. Nah, untuk bagian depan di sini masih leluasa ya tempatnya. Aku taruh botol-botol kecil di sini. Kemudian snack anak dan empengnya anak juga aku taruh di depan. Nah, selesai baru ditutup resletingnya. Spray nyamuk ada di tas bagian samping dan hand sanitizer juga karena itu sangat penting. Aku kelupaan jelinya anakku, belum aku masukin. Untuk tisu kering aku taruh di depan karena ini bisa sewaktu-waktu butuh. Nah, sudah dipastiin semua masuk baru ditutup. Di belakang tas aku ada kantong plastik yang biasa aku pakai untuk popok kotor kalau bepergian. Ini aku ambil buat naruh sepatu, masih bersih loh ya plastiknya. Nah, begini. Jadi aku ikat, kemudian aku taruh di sini karena tas dalam udah penuh ya. Nah, ini adalah stasiun MRT paling dekat dari tempat aku. Aku dan anak-anak tidak bisa langsung lewat tangga karena aku juga bawa stroller. Artinya aku harus mencari tanjakan buat naik lift menuju ke B1 atau lantai bawah tanah. Nah, aku lewat sini. Ini menuju ke lift khusus untuk buat stroller dan kursi roda. Nah, dari sini kita bisa menuju ke B1. Jadi ini lift pertama yang menuju ke B1. Oke, sampai deh di B1. Ini baru di B1 menuju ke pintu masuk. Keluar dari lift, aku harus menuju ke pintu masuk karcis. Dan ini pintu masuknya khusus untuk stroller dan kursi roda ya, sebelah sini. Untuk orang yang sebelah sana. Ini lift kedua menuju ke B2. Jadi B2 itu kereta MRT-nya berada. Sampai aku keluar dari lift B2. Udah nyampe di MRT-nya nih. Nah, seperti ini. Padahal hari ini hari Minggu, tapi tergolong sepi. Suasana seperti ini maksudnya belum termasuk ramai. Oke, kami sekeluarga ambil jalur yang sebelah sini. Jadi kereta MRT yang jalurnya sebelah sini. Masih edisi menunggu. Hai guys, taunya rame di sini di dalam kereta MRT-nya. Di stasiunnya sih sepi, tapi dalam kereta taunya rame. Bikin videonya antara mood dan gak mood, sumpah. Kita mau ganti ya, turun. Ganti. Kita cari lift dulu ya. Kita cari lift.
jam 3. Jadi ini aku transit untuk kereta MRT yang selanjutnya. Oke, sambil nunggu kereta datang, nggak lama kemudian keretanya MRT datang dan kita masuk ke dalam kereta MRT itu. Kali ini beruntung karena kita dapat tempat duduk. Orang tadi yang duduk di kursi ini tiba-tiba mengalah karena di sini udah tertera prioritas untuk yang bawa anak, orang tua, cacat, dan orang hamil. Videoku untuk bawa teens jalan-jalan kurasa terlalu panjang, jadi aku bikin 2 part. Ini part 1 dan untuk part 2 nya ditunggu ya, karena sebenarnya kita naik MRT itu ada tujuannya bawa mereka ke taman. Masih ada part 2 twins main di taman. Sebelumnya aku minta maaf jika di videoku banyak kesalahan di sana sini dan suara berisik yang tidak bisa aku hindari. Yang pasti suara berisik tidak aku sengaja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, comment, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.